Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Jihad yang berbahagia, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah. Kita pada tahun ini masih diberikan waktu dan umur untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Mari kita manfaatkan umur yang diberikan ini dengan jalan mengisinya dengan memperbanyak amal ibadah. Karena salah satu bentuk mensyukuri nikmat umur itu adalah mempergunakan waktu itu dengan baik. Kemudian kita bersyukur juga pada tahun ini kita tidak lagi dilarang untuk mengumpul melaksanakan sholat tarawih. Yang tahun lalu kita tidak bisa melaksanakan jasa masjid secara resmi karena masih dalam suasana mencekam, yaitu wabah COVID-19. Alhamdulillah walaupun COVID-19-nya belum hilang, tapi kita sudah diizinkan untuk melaksanakan sholat tarawih sebagaimana biasa dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tapi sulit itu, Bu. Kalau protokol kesehatan harusnya safnya itu jarang-jarang loh, 1 meter gitu. Ini enggak kan? Terus semuanya harus pakai masker, gitu. Enggak semuanya juga. Ya, kita bermohon dan berdoa pada Allah mudah-mudahan kita dilindungilah dari virus COVID-19 ini. Bapak dan Ibu sekalian, salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini sesuai dengan yang disebutkan tadi, yang akan kita bahas yaitu menghidupkan malam Ramadan. Itu judulnya. Ibu dapat sekalian, jadi salah satu dari fungsi bulan Ramadan adalah yaitu Ramadan sebagai bulan ibadah. Jadi hari-hari di bulan Ramadan itu harus kita manfaatkan untuk melaksanakan ibadah. Sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadis, qad ja'akum syahrul Ramadan faradha fihi siyamahu. Setelah datang bulan Ramadan, lalu Allah telah wajibkan di bulan itu untuk berpuasa, siyamahu, berpuasa. Puasa itu di siang hari. Kemudian malam harinya juga ada, malam harinya fihi lailatun khairum min alfisah. Di bulan Ramadan itu ada satu bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Faman hurima minhu faqad hurima. Siapa yang dihalangi dari kebaikan di malam itu, maka dia sungguh telah dihalangi dari kebaikan. Ibu dapat sekalian, jadi kita hidupkan siang dengan ibadah, dengan berpuasa dan malam-malam lainnya. Dan malamnya juga kita hidupkan dengan ibadah. Kita hidupkan malam Ramadan itu dengan amalan-amalan yang disyariatkan. Jadi kita tidak lakukan amalan-amalan lain yang tidak disyariatkan, tapi yang disyariatkan. Karena ini berkaitan dengan ibadah. Nah, paling tidak untuk menghidupkan Ramadan itu kita lihat sepanjang ada keterangannya, paling tidak ada 3 amalan yang harus kita lakukan. 1, sholat tarawih. Yang kedua, membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, i'tikaf. Ini 3 cara yang disyariatkan dalam rangka menghidupkan malam Ramadan. Di dalam berkenaan dengan masalah tarawih itu ada satu hadis yang kita bacakan, man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis ini mirip dengan hadis yang menyebutkan puasa, Ibu, man soma. Ini man qoma. Siapa yang mendirikan Ramadan, siapa yang melakukan qiyam Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi oleh ulama, qoma Ramadan di sini, qiyam Ramadan itu ada yang menafsirkannya, Bu, salat tarawih, qiyamul lail. Dan ada juga yang menafsirkannya itu melaksanakan amalan-amalan seperti salat tarawih, membaca Quran. Tapi kalau kita lihat hadis itu kalimatnya umum, qoma Ramadan, mendirikan Ramadan, malam Ramadan. Maka tidak disebut di situ salat. Maka karena itu bisa saja amalan-amalan lain yang memang dianjurkan. Bisalah tarawih, bisalah baca Quran, dan bisa juga yaitu i'tikaf. Kembali kita kepada yang penafsirkan kepada bahwa qiyam Ramadan itu adalah tarawih. Maka ibu sekalian, memang Sholat tarawih itu adalah salah satu bentuk qiyamul lail, sholat malam.
Jadi sholat malam itu ya di bulan Ramadan kita sebut dengan tarawih. Adapun sholat malam selain Ramadan kita sebut dengan tahajud. Jadi tahajud dengan tarawih itu pada dasarnya sama, yaitu sholat malam. Hanya bedanya ibu sekalian, kalau tahajud itu di luar Ramadan, tarawih khusus di bulan Ramadan. Kemudian juga tarawih itu tidak mesti harus tidur dulu. Tapi kalau tahajud iya, dianjurkan setelah bangun dari tidur lalu kita melaksanakan sholat malam. Tapi kalau tarawih tidak, karena memang kita lihat dari pengalaman ya praktek Nabi juga. Nabi setelah sholat isya keluar agak sedikit malam, tapi tidak tengah malam. Lalu beliau sholat tarawih bersama sahabat 3 malam turut-turut. Malam keempat Nabi tidak ya bersama lagi sholat tarawih dengan sahabat di masjid. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa memang tarawih tidak mesti harus ya didahului oleh bangun dari tidur. Nah, itu. Kemudian waktunya sama sebenarnya. Waktu qiyamul lail itu sama, baik tahajud maupun tarawih sama, yaitu mulai setelah sholat isya sampai ya nanti terbit fajar. Kemudian masalah rakaat ibu sekalian, masalah rakaat mungkin ada 2 versi. Ya, silakan nanti laksanakan versi yang mana kita pilih. Dua-duanya ada dasarnya. Jadi kalau 11 rakaat itu 8 tarawihnya dan 3 witir 11 rakaat itu berdasarkan hadis dari Aisyah. Aisyah menceritakan Nabi tidak pernah ya menambah sholat malamnya baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan ya dari 11 rakaat. Jadi sholat malam Nabi kalau di bulan biasa 11, terus di bulan Ramadan juga 11. Kemudian ada juga hadis dari kalau yang 20 rakaat tambah witirnya 3, 23 itu berdasarkan yaitu ijma para sahabat. Umar mengumpulkan sahabat lalu menjadikan sholat tarawih 20 rakaat, tidak ada sahabat yang membantah. Ini namanya ijma sahabat. Jadi dasar hukum itu sekalian ada Quran, ada hadis, kemudian ada ijma, nah itu. Ada istihsan, musalah-musalah dan seterusnya, nah gitu. Jadi bagi yang mau 11 silakan, mau yang 23 silakan. Dasarnya sama-sama ada. Kemudian yang perlu kita pahami juga bahwa untuk sholat tarawih ini itu dianjurkan sama juga dengan sholat malam tahajud sedapat mungkin berjemaah. Dan di sini ada satu hadis menjelaskan yang siapa yang innahu man qama ma'al iman hatta yansarifa kana qiyamahu lailah. Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai imam itu selesai, artinya berjemaah Ibu ya, mulai dari awal sholat tarawih sampai imam itu ucapkan salam, maka dinilai dia telah melaksanakan sholat 1 malam penuh. Nah, kita sholat tarawih paling cuma setengah jam. Tapi kalau kita berjemaah, ya, nilainya sama dengan sholat 1 malam penuh. Nah, lumayan Bu ya, itu termasuk Pak keutamaan dari sholat tarawih. Dan kalau kita lihat dalam hadis tadi yang menyebutkan ghufira ma lahu ma taqaddama min dzambi itu juga keutamaannya. Orang yang sholat tarawih menghidupkan qiyam Ramadan maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Sama dengan puasa juga. Siapa yang puasa, ghufira lahu juga ma taqaddama min dzambi. Tapi ada syaratnya Ibu Bapak sekalian. Orang yang mendirikan qiyam Ramadan itu syaratnya yang dapat keampunan itu adalah ya imanan yang pertama, yang kedua ihtisaban. Iman itu apa? Imanan itu dengan dasar iman. Artinya kita yakin, kita percaya, kita terima ya syariat dari tarawih itu. Kita terima, kita yakini, kita benarkan dan kita amalkan. Itu dengan penuh iman. Jadi orang beriman tuh sami'na wa ata'na. Apa yang disuruh Tuhan kerjakannya, apa yang dilarang ya dipatuhi. Nah, jangan disuruh A ya, dilarang A ya kita kerjakan yuk A. Jadi suruh B kita kerjakan A, itu kan tidak patuh namanya, itu bukan orang beriman. Jadi imanan itu maksudnya dengan dasar iman kita yakini, ya kita terima dan kita amalkan. Jadi syariat agama begitu Bu ya, kalau kita iman itu. Cuma barangkali kalau masalah poligami mungkin agak lain jawaban Ibu, Bu. Syariat Islam tuh ya, poligami ya. Kira-kira imanan enggak Bu? Iman itu sami'na wa ata'na. Kira-kira setuju enggak ibu-ibu bapaknya kalau poligami? Nah, mungkin kebanyakan ibu-ibu jawab tidak galak. Nah, tapi belum iman, belum
Sami'na wa ata'na namanya itu. Ya. Jadi salat itu ya, kalau kita beragama itu melaksanakan apa yang diperintahkan, iman wa ihtisaban itu begitu. Sami'na wa ata'na. Kita terima, kita yakini, kita benarkan, lalu kita amalkan. Ya. Baik, Ibu sekalian, jadi kita lanjut. Masalah tarawih itulah tadi ya. Keutamaannya cukup besar kalau kita laksanakan dengan penuh iman wa ihtisaban. Ihtisaban itu apa? Ihtisaban itu Ibu sekalian gemar mengerjakan ibadah ya dalam rangka meraih pahala Allah. Itu ihtisab. Ihtisab itu dari kata hisab, hitung-hitungan gitu loh. Jadi jangan hanya berdagang hitung-hitungan. Ya, kalau kita beribadah hitung-hitungan juga. Kalau kita kerjakan banyak pahalanya, tambah lagi pahalanya. Gemar untuk mengerjakan ibadah dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Jadi ihtisaban itu sekalian, Bapak Ibu sekalian, jadi sama mirip dengan artinya yang ikhlas. Karena melakukan sesuatu itu antusias karena Allah. Nah, kalau itu yang kita kerjakan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah, kita antusias melaksanakan ibadah, insya Allah ya nanti akan mendapat yang disebut tadi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu yang pertama Ibu sekalian. Jadi yang kedua yaitu membaca Al-Qur'an. Jadi dalam bulan Ramadan ini itu dianjurkan kita baca Quran. Ya, afdalul amal ya qiraatul Quran fi yaumi Ramadan. Kira-kira begitu bunyi hadisnya, Bu. Jadi baca Quran itu sunat kapan saja. Ya, di hari apa saja, di waktu apa saja. Tapi di bulan Ramadan itu lebih utama. Nah, itu. Dan ini juga Ibu sekalian ada bentuknya sendiri-sendiri. Kalau Ibu Bapak sekalian mau baca sendiri silakan. Kalau mau bertadarus juga tidak apa-apa. Tadarus itu macam mana? Tadarus itu adalah halaqah, majelis. Itu ada berapa orang, satu baca yang lain dengar, yang nyimak. Kalau ada yang salah ditegur, diingatkan gitu, diperbaiki. Nah, itu namanya tadarus. Sebenarnya tadarus itu Mas sekalian lebih jauh dari itu, bukannya sekedar baca, tapi juga mengkaji. Darosa itu belajar. Tadarus saling mempelajari Al-Qur'an. Jadi sebenarnya seperti ibu-ibu yang subuh itu bagus Bu. Baca Quran lalu belajar terjemahnya, mengkaji terjemahnya, mengkaji isinya. Itu baru tadarus dalam artian sebenarnya. Tapi kalau sekedar baca aja nggak apa-apa, masih tadarus juga lah. Yang penting ada yang menyimak. Kalau ada yang salah, ya saling mengkoreksi dan memperbaiki. Nah, bagi ibu-ibu sekalian, kalau tadarusnya nggak bisa di masjid, di rumah sama keluarga. Kalau bapak dan sama nggak bisa bertadarus, ya sendirian aja nggak apa-apa. Baca Quran sendiri, memperbanyak baca Quran dalam bulan Ramadan. Buat target misalnya sehari 1 juz, ya 30 hari 30 juz. Kalau puasanya 29, buatlah 1 juz 1/5, 1/25 gitu, 1/4. Ya, atau lebih sedikit. Yang penting nanti pas hari ke-29 tamat sampai 30 juz. Ibu-ibu dapat sekalian, keutamaan baca Quran ini cukup besar ya. Amalannya ringan, tapi pahala dan faedahnya cukup banyak. Di antaranya yang kita sebutkan sekarang, di antaranya yaitu al-mahiru bil Quran ma'al bararah kiramin bararah. Orang yang mahir baca Quran itu bersama malaikat yang mulia ya. Kemudian waman yatata bihi ya falahu ajron. Yang terbata-bata itu sedak-sedak bacanya Bu. Itu dapat 2 pahala. Pertama pahala baca Quran ya, yang kedua pahala perjuangannya terbata-bata tadi itu. Nah, itu. Jadi ibu dapat, kalau kita tidak lancar baca Quran, jangan patah hati. Justru kita dapat pahala yang lebih banyak daripada yang lancar. Nah, gitu. Yang lancar dapat pahala 10, kita dapat pahala 20. Ajron 2 pahala gitu. Ya kan itu. Jadi itu keutamaannya. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan juga yang kebaikan itu dibalas ya dengan kebaikan ya. Satu kebaikan nilainya 10. Saya tidak mengatakan alif dan lam mim itu 1 huruf, tapi alif lam mim itu adalah lam 1 huruf ya, mim 1 huruf, alif 1 huruf. Apa? Mim 1 huruf. Jadi Ibu sekalian, alif lam mim itu saja 1 hurufnya dihitung 10. Berarti alif lam mimnya saja sudah 30. Ya. Ya tak? Nah, 30. Apalagi kalau kita baca 1 ayat, apalagi 1 halaman, apalagi 1 juz. Kali aja lah 10 berapa gitu huruf yang ada dalam Al-Qur'an itu, kalau kita kali segalanya. Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf Bapak sekalian. Baca bismillah adalah 190 pahalanya. Kalau ngitung-ngitung pahala ya. Jadi kalau 1 halaman Quran dibaca, berapa huruf kalau itu? Kali bila 10. Banyak pahala, ringan
ya amalannya. Nah, itu. Jadi karena itu sekalian, kalau kita kaitkan dengan hadis yang menyebutkan bahwa bulan Ramadan itu ya amalan sunat, ya amalan wajib itu ya sama nilai dengan 70 wajib di luar Ramadan. Kemudian amalan sunat sama nilai dengan amalan wajib. Kalau baca Quran ini dinilai lagi dengan nilai wajib, itu lebih besar lagi pahalanya. Karena itu Bapak sekalian, kita memperbanyak baca Quran di bulan Ramadan ini dalam rangka memperaih pahala. Memang itu yang dianjurkan, ihtisaban itu. Gemar meraih pahala dan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga yaitu yang dianjurkan untuk kita menghidupkan Ramadan ini adalah yaitu i'tikaf. Ini khusus 10 hari terakhir. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering dan paham tentang i'tikaf ini, berdiam di masjid, berada di masjid dalam rangka untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Al-lubsu fi sifatin maksusatin biniyatin gitu. Jadi diam di masjid dengan cara tertentu dan dengan niat tertentu. Niatnya adalah dalam rangka ibadah dan dalam rangka takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa lamanya i'tikaf itu durasinya? Di antara banyak perdebatan ulama itu durasinya paling tidak saatan. Saatan itu berapa? Sejenak. Kalau saatan kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia 1 jam. Tapi saatan itu sejenak. Jadilah nak berhenti sebentar di masjid, sudah tu nyupai lagi, sudah i'tikaf. Ya. Ibu bapak sekalian, lebih bagus itu seharian gitu ya, dari pagi sampai pagi lagi gitu ya. Kalau tidak ya paling tidak malam sampai pagi gitu. Kalau sejenak tadi itu rasanya dikit nian puluh pahalanya, Bu. Ya, jadi apa yang dikerjakan kalau sejenak bae? Ibadah apa? Nah, kalau sekedar ibadah tahiyatul masjid misalnya balik, jadi lega daripada tidak sama sekali kan begitu. Ibu bapak sekalian, jadi intinya menghidupkan i'tikaf ini itu kaitannya tidak lain adalah dengan Lailatul Qadar. Apa yang diperintahkan Nabi kepada kita tentang Lailatul Qadar? Taharruhu fi asril awakir min Ramadan. Kejar cari Ramadan itu Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir. Lalu Nabi juga menganjurkan dalam hadisnya supaya kita untuk bertikaf pada 10 hari terakhir. Jadi nampaknya Ibu sekalian, untuk mendapatkan malam qadar itu makanya adalah istilahnya Nabi menganjurkan i'tikaf. I'tikaf itu dalam rangka untuk mengejar malam qadar juga. Jadi bagaimana kita mendapatkan malam qadar sementara kita tidak melaksanakan amalan qiyam Ramadan berupa i'tikaf? Ya. Oleh karena itu dalam rangka menyambut Ramadan Lailatul Qadar, maka kita perlu mengikuti sunnah Nabi, praktek Nabi, yaitu beriktikaf. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi asril awakir min Ramadan hatta yatawaffahu Allah summa taqafahu azwajahu. Sungguhnya Nabi itu senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan sampai beliau wafat. Kata Nabi dalam hadis yang lain, kalau pada tahun Nabi wafat itu 20 hari beliau untuk beriktikaf. Pada hari tahun beliau wafat. Kemudian diikuti oleh istri-istrinya. Ini juga maksudnya Ibu sekalian, ibu-ibu juga tidak dilarang untuk iktikaf. Karena ini tak ada hadis summa taqafahu azwajahu. Kemudian dilanjutkan beriktikaf oleh istri-istri beliau. Demikian Bapak sekalian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita yang ada ini semangat untuk menghidupkan malam Ramadan dengan tarawih, dengan tidak berhenti sampai selesai nanti di malam yang terakhir. Kemudian semangat membaca Al-Quran dan beriktikaf pada 10 hari terakhir nanti. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.